Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 31 Januari 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Amin. Hari demi hari kita lalui bersama dan Tuhan mengizinkan kita sampai pada hari terakhir dalam pekan ini. Mari mengucap syukur kepada Tuhan dan membuka hati untuk dikuasai oleh kebenaran firman-Nya. Pagi ini kita akan membaca Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita tidak mampu memahami kebenaran firman-Nya. Karena itu mari kita menyatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Kami mohon kehadiran Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Ajar kami memahami kasih yang Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih yang rela berkorban dan memuliakan Allah. Tolong kami ya Tuhan, agar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kasih adalah hidupku. Hidupku adalah kasih. Itulah tema kita saat ini. Saudara, firman Tuhan hari ini memperkenalkan perintah baru. Ini tidak berarti bahwa perintah-perintah Tuhan yang lain tidak penting. Perintah ini menjadi unik karena disampaikan oleh Yesus kepada para murid menjelang kematiannya. Konon, perintah yang disampaikan pada momen-momen kritis punya kedalaman makna yang perlu diperhatikan. Penderitaan yang akan dijalani oleh Yesus merupakan tindakan kasih Allah untuk mengasihi umatnya. Melaluinya, ia akan menebus umatnya dari belenggu dosa. Tindakan penebusan inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk mengasihi. Kata Tuhan Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu." Ayat 34 pembacaan kita. Kasih sebagai perintah baru menjadi semacam tanda pengenal bahwa seseorang adalah murid Yesus. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana mewujudkan kasih itu? Kasih harus aktif. Artinya, kasih harus hadir bagi sesama yang membutuhkan, tidak membeda-bedakan orang lain. Kasih juga harus tulus dan tuntas. Artinya, kasih harus mempermuliakan Allah. Kasih tidak boleh menjadi alasan untuk merampas kemuliaan Tuhan. Karena itu,
Kasih mensyaratkan penyangkalan diri. Orang yang hidup dalam kasih tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, perintah baru adalah undangan untuk menjadikan kasih sebagai gaya hidup. Oleh sebab itu, kita perlu berbenah diri. Apakah kasihku kepada sesama mencerminkan kasih Kristus? Apakah aku bersedia mengasihi bahkan ketika itu tidak nyaman dan tidak menguntungkan? Kita mungkin perlu meresapi kata-kata ini sebagai komitmen. Kasih adalah hidupku dan hidupku adalah kasih. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Engkau telah memberi kami perintah yang baru, yaitu supaya kami saling mengasihi, seperti Engkau telah mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini hidup kami diperbaharui, sehingga kasih menjadi hidup kami, dan hidup kami memancarkan kasih Kristus. Kasih yang Engkau ajarkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengorbanan dan ketaatan. Kami berdoa bagi diri kami masing-masing, ampuni kami bila sering gagal mengasihi seperti yang Engkau kehendaki. Bentuklah hati kami ya Tuhan, agar mampu mengasihi tanpa syarat, tanpa pilih kasih, dan tanpa pamrih. Kami berdoa bagi tiap-tiap keluarga. Kiranya kasih Kristus menjadi dasar dalam setiap relasi, menjadi kekuatan untuk saling mengampuni dan saling membangun. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, jadikanlah gereja sebagai persekutuan yang dikenal karena kasih, sehingga sekitar kami melihat dan percaya bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Kami berdoa untuk segala kerinduan kami dalam memulai aktivitas kami hari ini Tuhan. Tuhan, berikan kami kesehatan yang cukup. Berikan juga kami kekuatan, berikan kami semangat. Sehingga hanya dalam tuntunan kuasa-Mu, kami dapat melakukan segala tugas-tugas pelayanan kami dengan baik. Kegiatan-kegiatan kami dalam rumah, anak-anak kami boleh keluar dari rumah dengan sukacita, melanjutkan pendidikan masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk segala kerinduan-kerinduan kami selaku umat-Mu, merindukan untuk dapat pekerjaan, untuk menikmati kehidupan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dengan penuh sukacita, pun juga kerinduan-kerinduan yang tentunya ada dalam setiap pribadi hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur untuk sukacita pertambahan usia perayaan ulang tahun. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang kami puji, kami muliakan untuk semuanya itu. Kami pun berdoa ya Tuhan, dalam segala pergumulan kami, sakit penyakit, duka cita, ataupun juga ada yang sedang menghadapi berbagai bencana. Kuatkanlah kami untuk menjalani semuanya, yang kami tahu bahwa kasih-Mu adalah kasih yang luar biasa bagi kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan dunia ini. Di tengah-tengah berbagai perpecahan dan kebencian, pakailah kami sebagai alat-Mu, membawa damai pengharapan dalam kehidupan. Demikian juga Tuhan, bagi pemerintah kami. Tuhan ada di atas semuanya, sehingga melalui pemerintah, bangsa dan negara kami, bahkan di setiap daerah-daerah, semuanya dapat merasakan kesejahteraan,
karena pemerintah memerintah dengan rasa takut terhadap Engkau. Tuhan memampukan kami semua untuk hidup dalam kasih, dan kasih itu adalah hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan pengharapan ini kepadamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk kasih setia-Nya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya.